adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kali ini kita akan latihan soal TKA SMA untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah request untuk latihan soal TKA Bahasa Indonesia lagi. Ini adalah video yang ketiga tentang Bahasa Indonesia. Dan di video ini kita akan banyak membahas latihan yang berhubungan dengan cerita fiksi. Seperti novel, kemudian puisi, dan lain-lain. Oke, video ini di-upload pada bulan Oktober, artinya tinggal 1 bulan lagi teman-teman akan mengikuti ujian TKA Bahasa Indonesia. So, jangan lupa banyak belajar, latihan terus di rumah, dan semangat! Soal nomor 1, cermatilah kutipan novel di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Oke, seperti biasa kita baca soalnya dulu. Tema kutipan novel tersebut adalah, yang ditanyakan tema ya teman-teman. Silakan sekarang teman-teman membaca kutipan novelnya. Oke, sudah ya. Nah, untuk tema itu adalah gagasan yang mendasari penulis untuk membuat sebuah karya. Kita bisa tahu temanya apa kalau kita sudah membaca dengan cermat makna yang tersirat ataupun yang tersurat di dalam sebuah karya sastra tersebut. Nah, tema ini bisa sangat general, misalnya kayak mengangkat pendidikan, tema pendidikan, atau tema keluarga bisa. Tapi bisa juga lebih spesifik lagi, misalnya tentang pendidikan di masa sebelum kemerdekaan, kayak gitu. Atau tentang wanita sebelum adanya R.A. Kartini, gitu ya. Nah, itu bisa lebih spesifik. Oke, kalau kita perhatikan, di kutipan novel ini menceritakan ada sebuah peristiwa di mana tokoh aku dikenali oleh seorang keturunan Indo-Eropa oleh temennya yang bernama Robert Surhoff gitu. Jadi si Robert Surhoff ini mempertemukan si tokoh aku. Ya, tokoh aku kita baru tahu namanya adalah si Minke. Kemudian bertemu dengan keturunan Eropa, pemuda Indonesia Eropa yang bernama Robert Mellema. Nah, menariknya di dalam pertemuan tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada rasa rendah diri yang dialami oleh si Minke ini, si tokoh aku. Dilihat dari mana? Dilihat dari paragraf yang kedua. Pemuda itu tidak menyambut aku, pemuda pribumi lirikannya tajam menusuk. Ini ada perbedaan melihat ya. Kemudian aku mulai gelisah. Nah, tuh ada rasa kayak gitu. Kemudian kalau dia menolak, berarti ada rasa ketakutan, ada rasa takut tidak diterima oleh si tokoh aku, ya dimana tokoh aku ini adalah seorang pribumi. Kemudian di paragraf yang ketiga dijelasin lagi nih, ia masih juga menjabat tanganku, menunggu aku menyebut nama keluargaku. Aku tak punya, maka tak menyebutkan. Ia mengernyit. Mengernyit itu kalau tidak salah yang alisnya itu kayak menyatu gitu loh.
nyatu di tengah gitu. Nah jadi kayak kayak dia lagi, si pemuda Indo-Eropa ini masih nungguin nih, beneran gak ada nih nama keluarga ayah lo gitu. Kemudian aku selanjutnya nih di sini aku mengerti barangkali dianggapnya aku anak yang tidak atau belum diakui ayahnya melalui pengadilan tanpa nama keluarga adalah Indohina. Nah, sini ada penjelasan bahwa strata ya, ada perbedaan pandangan ya. Jadi kalau dia nggak punya, orang pribumi nggak punya nama keluarga ayahnya, dianggap Indohina atau mungkin dianggapnya strata paling rendah gitu ya. Strata rendah gitu deh. Oke, jadi kita bisa memahami bahwa Minke ini merasa rendah diri, takut tidak diterima oleh si pemuda Indo-Eropa ini atau oleh kaum keturunan Eropa ini kayak gitu. Nah, kita sekarang balik ke pilihan jawaban. Temanya, yang pilihan A adalah kesetaraan setiap warga meskipun berbeda status sosial. Nggak mungkin. Ya, jelas-jelas ini bukan kesetaraan di sini. Kemudian perisakan yang terjadi antara warga asing dengan warga pribumi. Perisakan itu artinya perundungan atau sinonimnya perundungan. Berarti kalau zaman sekarang pahamnya pembulian gitu ya, pembulian. Tapi di sini tidak ada peristiwa yang menjelaskan adanya pembulian. Ya, nggak ada peristiwa yang menjelaskan pembulian. Jadi jawabannya yang B salah. Kemudian yang ketiga, yang C, feodalisme antara kaum pribumi dan kaum keturunan Eropa. Nah, feodalisme itu adanya strata status dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi, di mana lebih mementingkan bangsawan daripada pelayan atau pribumi, kayak gitu. Kalau bangsawan, lebih ke bangsawan atau pelayannya gitu. Jadi ada hierarki gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya hierarkinya ya antara si kaum pribumi dan keturunan Eropa. Oke, tapi kita cek dulu pilihan jawaban yang lain. Yang D, tekanan yang dialami seseorang karena status sosialnya yang berbeda. Nah, di sini memang terjadi tekanan ya. Yang tekanan dialami oleh si Minke. Gitu. Tapi sepertinya tekanan ini terjadi karena adanya hierarki atau strata sosial tadi. Atau kita bisa sebut karena terjadinya feodalisme gitu di kisah ini, di zaman itu. Jadi menurut saya ini nggak tepat, yang D. Kemudian yang E, harapan dan impian seorang untuk bisa memperoleh status sosial yang lebih baik, nggak ada penjelasan tentang harapan atau impian Minke gitu untuk memperoleh status sosial lebih baik, nggak ada. Jadi jawabannya, temanya adalah yang C, feodalisme antara kaum pribumi dan kaum keturunan Eropa. Soal nomor 2. Masih dengan teks yang sama, kita langsung baca ke soalnya saja. Berdasarkan novel tersebut, pernyataan yang mencerminkan adanya diskriminasi adalah, diskriminasi berarti konotasinya negatif ya. Kita cek aja langsung ke pilihan jawabannya. A, pribumi dipandang sebelah mata oleh kaum bangsawan. Ini bisa karena ini ada di paragraf ini nih, paragraf yang kedua ini ya. Lirikannya tajam menusuk. Nah, tadi kan ada penglihatan atau pandangan yang berbeda ya. Yaitu dipandang sebelah mata. Karena ini juga nyambung sih dengan rasa Minke yang merasa rendah diri gitu. Oke, kita tapi cek lagi untuk pilihan jawaban yang lain. Yang B, pribumi dianggap saingan oleh kaum bangsawan dalam mencapai sesuatu. Tidak ada penjelasan mengenai adanya rasa tersaingi di kelompok bangsawan ya di sini. Jadi pilihan B tidak tepat. Yang C, pribumi diberikan wewenang yang sama dengan kaum bangsawan. Ini bukan bentuk diskriminasi. Ini justru positif ya. Jadi ini salah.
Kemudian yang D, pribumi dan kaum bangsawan bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Ini juga bukan diskriminasi, ini positif. Salah. Kemudian yang E, pribumi bawahan menjadi kaum bangsawan dalam melakukan sesuatu. Pribumi bawahan menjadi kaum bangsawan dalam melakukan sesuatu. Wah, ini juga tidak tepat. Masa menjadi bangsawan dalam melakukan sesuatu? Ya, enggak, ini kurang tepat ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Untuk soal ini, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Nah, ini kutipan novelnya masih sama. Kita langsung saja baca baca soalnya. Peristiwa yang tidak menggambarkan alur cerita tersebut adalah A. Minke dikenalkan kepada Robert Mellema oleh Robert Surhoff. Nah, itu betul ya. Ini di awal ada nih. Kalau Robert Surhoff ini memperkenalkan si Minke kepada si Robert Mellema. Ya, aku membawa temanku Rob. Entah apa toh? Kau tak akan keberatan kan? Nah, ini yang betul ada. Kemudian Minke merasa rendah diri karena saat dikenalkan dengan keturunan Eropa. Ini juga dijelaskan tadi ya di soal yang pertama. Kemudian Robert Mellema menyambut baik perkenalan dengan Minke. Nah, ini kan tadinya Minke tuh khawatir kalau dia nggak terima, tapi justru si Robert Mellema itu malah menerima ya. Ini dari sini nih kalimatnya. Senang berkenalan denganmu, mari masuk. Nah, gitu. Kemudian yang D, pribumi dan keturunan Eropa memiliki status sosial yang berbeda. Ya, ini terjadi. Kemudian yang E, Robert Surhoff memperkerjakan Minke dan menjadikan Minke budak Robert Mellema. Ini nggak ada ya. Nggak ada di alur cerita di kutipan ini. Tapi nggak tahu sih kalau novel sesungguhnya seperti apa. Tapi kalau di kutipan ini nggak ada alur seperti itu memperkerjakan Minke, nggak ada. Oke, jadi jawabannya untuk yang soal nomor 3 adalah yang E. Soal nomor 4, cermatilah paragraf berikut. Merujuk pada paragraf tersebut, upaya-upaya yang dapat kalian lakukan untuk mitigasi bencana gunung api adalah. Oke, untuk soal seperti ini sebenarnya teman-teman bisa langsung menjawabnya tanpa membaca teksnya gitu. Tapi alangkah baiknya tetap dipastikan lagi ke dalam teksnya ya. Tapi kalau misalnya kepepet waktunya gitu, bolehlah langsung baca aja di opsi atau pilihan jawaban. Yang A, mendekati sungai saat gunung api erupsi. Gak mungkin dong, gak mungkin kita malah mendekati sungai pada saat gunung api erupsi. Bukan malah menjauh ya. Ini pasti salah. Yang B, mencermati bentuk letusan gunung. Ini nggak mungkin karena buat apa? Keburu meledak gitu. Yang C, mengetahui arti setiap status atau kondisi gunung api, menjauhi sungai, dan mengikuti imbauan lembaga berwenang seperti PVMBG. Nah, ini betul ya. Kita cek yang lainnya. Yang D, menyebarkan berita dahsyatnya gunung api jika meletus melalui sosial media. Ini bukan suatu yang sangat urgent untuk dilakukan ketika gunung api meletus. Bukan. Salah. Yang E, mengikuti imbauan para tetua yang sudah berpengalaman daripada pihak berwenang. Salah. Kita harus mengikuti pihak berwenang. Oke, kan kalau di sini kita jawabannya langsung C gitu ya. Tapi kita pastikan dengan membaca teksnya. Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember 2022 pada pukul 2.46 WIB. Aktivitas awan panas guguran dan abu vulkanik tebal yang keluar dari kawah gunung di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur itu terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan aktivitas vulkanik tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Api Semeru dari siaga menjadi awas. Mulai 4 Desember 2022 pukul 12 WIB. Sampai hari ini status awas Gunung Semeru masih belum diturunkan
PVMBG merekomendasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang besuk Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang besuk Kobokan. Nah, berarti di sini benar ya, ada perubahan level. Berarti kita harus memahami level-level dari kondisi gunung api. Kemudian ada imbauan untuk menjauh dari tempat puncaknya. Ini sejauh 13 km nih menjauh. Kemudian juga tidak melakukan aktivitas yang di tepi sungai ya. Nih. Jadi jawaban kita benar, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5. Sebuah karya sastra umumnya menggambarkan kondisi masyarakat di sekitar penulis. Pada novel tersebut, kondisi masyarakat yang tergambar adalah kalau untuk ini teman-teman harus membaca soalnya kutipan novelnya ya. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat dari novel ini diceritakan ada tokoh yang bernama Bram. Dia itu awalnya di atas ini sepertinya sedang diskusi dengan ayahnya. Kemudian di bawah di kalimat terakhir maksudnya dijelaskan kalau dia ini habis diinterogasi oleh yang akhirnya mereka tahu itu adalah Intel. Karena dia telah melakukan diskusi kelompok ya, kayaknya diskusi kelompok gitu. Nah itu dicurigai oleh Intel, ya si Bram ini dicurigai oleh Intel tersebut karena beberapa bulan silam mereka baru saja menangkap aktivis yang mendiskusikan buku yang sama dengan buku yang Bram punya gitu ya, yaitu buku karya Pramoedya Anantathur. Oke, jadi ada sebuah peristiwa sepertinya ini cerita zaman 1998 sebelum 98 ya. Oke, kita langsung baca pilihan jawabannya. Yang A, pemerintahan yang diatur oleh mahasiswa. Ini nggak ada penjelasan tentang itu karena Bram ini bilangnya anggota OSIS loh. Kalau bukan Bram anggota OSIS, salah. Dia tahu kalau di sekolahnya ada anggota OSIS yang bernama Lucia Antarini yang mengadukan kegiatan diskusi Bram kepada ayahnya yang merupakan kalangan Intel. Nah, berarti mereka masih SMA. Berarti yang A ini tidak tepat. Nah, kemudian yang B, larangan buku yang ditulis oleh penulis luar negeri. Enggak ya, ini justru buku yang ditulis oleh orang Indonesia. Pramoedya Anantathur orang Indonesia. Tan Malaka setahu saya juga orang Indonesia ya. Jadi yang B ini salah. Kemudian yang C, penangkapan mahasiswa yang membuat organisasi ilegal. Ini dibilang di sini kalau ini penuduhan nih, kalau sebentar. Tadi ada di mana ya? Nah, ini nih. Setelah peristiwa penangkapan aktivis di Jogja karena dituduh mengadakan diskusi karya Pramoedya Anantathur, Bram dan kawan-kawannya dijemput dan diinterogasi polisi.
Nah, dituduh. Berarti kan kalau dituduh kan belum berarti benar. Para diskusi tersebut adalah ilegal gitu ya. Lagi pula itu diskusi bukan membuat organisasi. Ini salah. Next yang D, adanya aturan untuk membaca buku khusus penulis dalam negeri. Ini juga nggak ada. Salah. Yang E, pembatasan penyampaian pendapat dalam bentuk diskusi dan aspirasi. Nah, ini benar. Ya, ini ada pembatasan. Ya, ada pembatasan diskusi atau pembatasan penyampaikan aspirasi. Karena di sini ceritanya si Bram dan teman-temannya ini yang mungkin mereka mendiskusikan karya Pramoedya Anantatur dan buku-buku yang lainnya itu dianggap berbahaya gitu loh. Kayak review buku bersama gitu misalnya, tapi dianggap forum diskusi itu berbahaya. Bahkan padahal lagi bahas buku ya gitu. Jadi ini sama dengan pembatasan menyampaikan pendapat dalam bentuk diskusi dan aspirasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 6, hal yang tidak tergambar pada kutipan novel tersebut adalah A. Pemerintahan pada zaman tersebut demokratis. Kalau demokratis, harusnya kita diperbolehkan dengan bebas untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat. Misalnya adalah diskusi ya. Atau kalau zaman sekarang misalnya kita memposting kritik dan saran kepada pemerintah gitu. Tapi di cerita ini atau di novel ini justru teman-teman yang melakukan diskusi itu dilakukan penyelidikan, maksudnya ditangkap sama polisi, kemudian dia diinterogasi. Nah, berarti itu bukan menggambarkan sistem demokratis. Ya, jawaban yang A ini benar ya. Maksudnya ini dia memang tidak menjelaskan adanya sistem demokratis nih kalau kayak gini. Tapi kita baca dulu pilihan jawaban yang lain. Kayak yang B, pemerintah pada zaman tersebut otoriter. Betul. Kalau pada zaman otoriter, maka kita harus nurut sama pemerintah atau sama raja gitu loh. Jadi kita nggak bisa berpendapat. Ini jelas, di sini jelas. Jadi jelas digambarkan ya. Jadi maksudnya betul karena di sini jelas digambarkan kalau sistem di sini adalah otoriter gitu ya teman-teman. Bukan betul jawabannya, bukan. Oke, yang C, kebiasaan membaca buku yang dilakukan mahasiswa. Nah, ini tergambarkan ya karena di sini yang ditangkap sebelumnya juga peristiwa penangkapan aktivis dari Jogja itu siswa atau mahasiswa, tapi nggak disebutin sih kalau yang itu. Tapi kalau si Bram ini dia masih siswa sepertinya karena anggota OSIS. Tapi berarti memang ada kebiasaan membaca di kalangan mahasiswa. Kemudian yang D, perkumpulan yang sering diikuti dan diadakan oleh siswa. Nah, ini terlihat atau tergambarkan karena di sini dibilang ya, tentu saja saya juga menyelenggarakan diskusi bersama teman-teman SMA dan di luar SMA. Kemudian yang E, aspirasi dan pemikiran mahasiswa sering dituangkan dalam bentuk diskusi. Ya, di sini dijelaskannya dalam bentuk diskusi. Oke. Jadi, apa yang tidak tergambarkan itu adalah pemerintahan pada zaman tersebut demokratis gitu. Ini nggak ada demokratisnya, orang diskusi jadi tangkep ya. Jadi jawabannya untuk nomor 6 adalah yang A. Soal nomor 7. Kutipan novel tersebut menggambarkan penokohan tokoh Bram. Manakah pernyataan yang tepat mengenai penilaian penokohan tokoh Bram yang sesuai dengan kutipan novel tersebut? A. Tokoh Bram digambarkan sebagai seorang mahasiswa yang patuh terhadap ayahnya. Coba kita cek dari tulisannya, kutipan novelnya. Adakah kalimat yang menyatakan bahwa Bram itu patuh terhadap ayahnya?
Kalau kita lihat di paragraf pertama, di baris pertama ya. Sekali lagi, ayah minta aku berjanji tetap rajin mengaji dan itu kupatuhi. Terus tentu saja saya juga menyelenggarakan diskusi bersama teman-teman SMA dan di luar SMA. Nah, ini menjelaskan kalau Bram itu patuh terhadap ayahnya gitu. Jadi opsi yang A itu benar, tapi kita cek opsi yang lain dulu. Yang B, tokoh Bram digambarkan sebagai pembangkang. Dia menghabiskan waktunya di tempat persembunyian. Kalau ini salah karena di sini dia bilang tentu saja saya juga menyelenggarakan diskusi bersama teman-teman SMA dan di luar SMA. Artinya dia tidak bersembunyi gitu, tapi dia ya keluar aja, nggak berada di tempat persembunyian gitu. Jadi yang ini yang B salah. Kemudian yang C, tokoh Bram digambarkan sebagai seorang mahasiswa yang lebih menyukai kegiatan aktivitas daripada akademis. Di sini nggak terlalu dijelaskan apa aktivitas akademisnya, akan tetapi kalau dilihat dari buku-buku yang dia punya ya, kayak pengantar politik dan ekonomi, ya ini kan adalah buku pelajaran gitu ya, pelajaran atau akademisi di kuliahan. Jadi yang C masih kurang tepat. Kemudian yang D, tokoh Bram tidak bisa diajak berbicara baik-baik oleh pemerintah karena memiliki sifat dendam. Nah, ini juga tidak bisa dibenarkan ya, karena memang tidak ada penjelasan bahwa si Bram ini punya sifat dendam. Bahkan dia bisa diinterogasi selama beberapa jam, kemudian dilepaskan. Berarti kan bisa bicara dengan baik-baik gitu. Ini salah. Oke, yang E, tokoh Bram menyembunyikan kegiatannya karena kegiatan dilarang oleh orang tuanya. Enggak, dia tidak menyembunyikan, justru dia ngejelasin nih ke ayahnya kalau dia menyelenggarakan diskusi gitu. Jadi pilihannya yang paling tepat adalah yang A. Walaupun di sini kan tokoh Bram bilangnya seorang mahasiswa ya. Nah, di kutipan ini menurut saya itu memang tidak bisa dijelaskan kalau dia mahasiswa. Kenapa? Karena di sini dia bilangnya adalah anggota OSIS. Maksudnya dia punya teman anggota OSIS. Nah, anggota OSIS itu identik dengan SMA, ya, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa di sini bilangnya anggota BEM gitu ya. Tapi ini OSIS gitu. Tapi yang paling tepat memang tokoh, kan dia bilangnya penokohan ya, penokohan. Berarti kayak sifatnya si Bram itu, jadi memang patuh terhadap ayahnya. Gitu. Jadi jawabannya tetap yang A. Soal nomor 8. Berdasarkan infografik tersebut, pernyataan yang sesuai adalah, kalau ada infografis seperti ini, teman-teman bisa baca soalnya dulu ya, kemudian disesuaikan dengan infografiknya gitu. Yang pertama, pemanfaatan energi terbarukan sekitar 12,5% pada tahun 2017. Benar gak nih? Ini adalah infografik tentang berapa persentase energi terbarukan dimanfaatkan, dimanfaatkan di Indonesia. Kemudian kita perhatikan ada angka 12,5%. Nah, 12,5% itu punya tahun 2017. Berarti yang nomor 1 benar. Sini deh, nomor 1 benar. Yang nomor 2, potensi energi terbarukan yang paling besar di Indonesia adalah bioenergi. Kalau dimintanya potensi, kita cek potensinya. Di sini ada matahari, potensinya sekian, 207 ya. Kemudian angin 60, air 75, panas bumi 29, dan bioenergi 32. Berarti yang paling banyak adalah matahari potensi, karena dia bilang potensi. Ya, berarti kita fokusnya ke potensi. Jadi jawaban yang nomor 2 salah. Nomor 3, pemanfaatan energi terbarukan sekitar 23% pada tahun 2017. Ini ada 23% angka,
Tapi dia bilang ini tuh target tahun 2025. Jadi bukan pemanfaatan energi pada tahun 2017. Kalau pemanfaatan energi pada tahun 2017 itu ya sekitar 12,5%. Jadi yang nomor 3 juga salah. Nomor 4, potensi energi terbarukan yang dimanfaatkan maksimal adalah air. Kita fokus ke air. Air di sini ada 75.000 sekian untuk potensinya. Nah, pemanfaatan dia ini paling banyak di angka 6,4%. Kalau kita perhatikan energi yang lain, matahari cuma 0,04, angin 0,01, panas bumi 4,9, bioenergi 5,7. Berarti yang paling banyak dimanfaatkan atau manfaatan airnya paling banyak adalah si air ini. Maksimal, dibilang dimanfaatkan secara maksimal. Ya, betul. Jadi yang nomor 4 benar. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Nomor 9. Penggunaan istilah yang tidak baku ditunjukkan oleh kalimat nomor. Oke, kita baca dulu kutipan paragrafnya. 1. Banyak netizen dan media yang membuat tutorial untuk merubah foto menjadi animasi khas Studio Ghibli. Hal ini tentu menuai pro dan kontra di kalangan netizen, terutama pada para seniman atau pekerja kreatif. 2. Mereka menyoroti masalah etika tentang alat kecerdasan buatan yang dilatih membuat karya kreatif tanpa etika, menabrak hak cipta, dan pada akhirnya dapat berdampak pada bisnis seni di masa depan. 3. Sejumlah netizen menganggap generate foto menggunakan AI menjadi animasi berhak cipta adalah tindakan yang tidak menghargai karya seni yang dibangun selama bertahun-tahun. 4. Bahkan hal tersebut dianggap sebagai plagiasi. Oke. Untuk ciri-ciri dari kata baku, ya, yang pertama sesuai dengan EYD. Kedua, sesuai dengan KBBI. Yang ketiga, tidak terpengaruh bahasa daerah atau asing. Yang keempat, menggunakan imbuhan dengan benar. Dan yang kelima, bentuk tunggal atau tidak perlu jamak. Oke, kita perhatikan lagi kalimat-kalimat yang ada di paragraf ini. Kalau dilihat dari yang pertama nih, ada tulisan netizen. Nah, ini pengulangan kata bentuk tunggal. Seharusnya netizen aja itu udah menggambarkan kalau banyak orang. Jadi ini nggak tepat. Kalau netizen itu tidak tepat. Karena netizen tuh udah banyak artinya. Jadi harusnya netizen aja. Karena dia di sini udah bilang kata banyak. Jadi banyak netizen gitu. Atau banyaknya hilang jadi netizen. Ya. Ini pertama dia nggak tepat, tidak baku di sini. Kemudian, nah ada lagi nih, merubah. Ubah itu awalannya adalah di sini ya. Merubah ini kan kata awalnya adalah ubah ya. Kalau kita kasih imbuhan harusnya menjadi mengubah. Ya, jadi mengubah. Oke, imbuhan bukan mer. Karena ubah itu awalnya ada huruf vokal. Setiap huruf vokal dia digabungkannya imbuhannya adalah meng. Oke, jadi nomor 1 ya. Lanjut lagi. Kira-kira ada lagi nggak selain kalimat nomor 1? Di kalimat nomor 2 aman, di kalimat nomor 2 aman, di kalimat nomor 3 aman, di kalimat nomor 4. Nah, plagiasi ini nggak sesuai dengan KBBI-nya. Harusnya adalah plagiarisme.
Sebentar lagi. Iya betul. Yang harusnya adalah plagiarisme. Berarti ada 2 yang tidak tepat, yaitu di nomor 1 dan nomor 4. Nomor 10. Kesalahan penulisan kata berimbuhan ditemukan pada kalimat bernomor. Nah, tadi dia bilang kata perimbuhan ya. Nah, di soal sebelumnya udah tadi saya jawab ya. Ada di kalimat paragraf pertama atau di kalimat pertama, yaitu merubah. Yang merubah harusnya mengubah. Pakai imbuhan meng. Oke, sekian dulu teman-teman untuk latihan kali ini. Semangat buat kalian, sebulan lagi akan mengikuti ujian TKA. See you. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.